Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pada sesi ini kita akan membahas tentang materi pengujian asumsi distribusi normal dan uji homogenitas. Nah, kenapa sih kita perlu melakukan pengujian hipotesa untuk asumsi distribusi normal dan homogenitas? Karena uji normalitas dan uji homogenitas merupakan syarat untuk melakukan pengujian hipotesa pada statistika inferensial. Nah, salah satu caranya adalah menggunakan uji normalitas data dengan uji Lilliefors, di mana uji konormal Lilliefors menggunakan konsep statistika parametrik. Nah, di sini kita akan ambil contoh. Misalkan kita ambil contoh sampel acak X1, X2, xn. Berdasarkan sampel tersebut, kita akan menguji hipotesa 0 bahwa sampel tersebut berasal dari populasi yang berdistribusi normal yang ini. Untuk hipotesa 0, dan untuk hipotesa alternatifnya adalah sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah langkah yang pertama adalah kita melakukan pengamatan pada X1, X2 di titik xn ditransformasikan ke skor baku Z1, Z2, Z3 dengan metode rumus baku yang telah kita ketahui, yakni untuk uji Z sama dengan X ke I dibagi S. Nah, X ke X bar merupakan mean atau rata-rata sampel, sedangkan S adalah standar deviasi untuk sampel. Ini untuk Z-nya. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, kita menggunakan rumus peluang. Peluang Z ke I sama dengan peluang Z lebih kecil daripada Z ke I untuk menghitung nilai tiap bilangan baku dan kita juga dapat menggunakan daftar distribusi normal baku untuk setelah menggunakan metode rumus peluang tersebut. Yang ketiga adalah kita akan menghitung proporsi skor Z ke I. Ini proporsi skor Z ke I, yakni Z1, Z2, Z ketiga di titik Z ke N yang nilainya lebih kecil atau sama dengan Z ke I. Nah, jika proporsi ini dinyatakan oleh SZ ke I, maka persamaannya adalah diperoleh banyaknya Z ke I, yakni Z ke 1 yang ini, Z ke 1, Z2, Z titik Z ke N lebih kecil atau sama dengan Z ke I dibagi nilai sampel. Yang keempat adalah menghitung selisih F. Z ke I, F adalah peluang, dikurangkan S atau proporsi Z ke I, dan kita harus menentukan nilai mutlaknya atau menentukan harga mutlaknya. Yang kelima adalah kita akan mengambil selisih terbesar di antara harga mutlak, yakni dengan notasi L0, dan membandingkannya dengan L kritis, dan menggantikannya dengan L tabel, nilai kritis tabel. Seperti itu. Kenapa ini digunakan? Untuk mengetahui diterima atau ditolaknya hipotesa 0. Nah, nanti jika nilai hitung L ke O lebih besar daripada L kritis, maka artinya
data berdistribusi dengan normal. Nah, tabelnya kayak bisa dilihat di sini di tabel nilai kritis uji relief force. Nah, berikutnya N adalah ukuran sampel, N kurang dari lebih kecil daripada 30 yang ini, dan N lebih besar daripada 30. Ini adalah jumlah sampel. Yang ini adalah tingkat alfa atau tingkat nyata, alfa 01, 002, 010, 015, 020. Selain itu, kita juga bisa melakukan sebuah uji coba dengan melakukan penghitungan sebuah sampel dengan N sama dengan 30 responden. Kita lihat, kita akan menggunakan sebuah contoh untuk sampel 30 responden. Di sini kita lihat XQI, ini sebaran nilainya 67. Berikutnya adalah F ke I. Untuk nilai dari peluang, F ke I adalah frekuensi, dan Z ke I adalah nilai baku, dan F Z ke I adalah peluang. Peluang F. Berikutnya adalah S ke I adalah Z ke I adalah proporsi, dan selanjutnya adalah mutlak dari proporsi peluang dikurangkan proporsi, dan kita akan ke kesimpulan serta L tabel. L tabel dilihat dari sini, L tabel yang ini. Oke, kita akan mulai aturannya di sini. Oke. Nah, mulai sampel pertama 67, frekuensi 1, Z ke I-nya kita ketahui bahwa Z ke I diperoleh dari X bar X ke I dikurangkan X bar. Jadi diperoleh X ke I, yang ini adalah X ke I, kita lihat X ke I, yang ini X ke I dikurangkan X barnya, rata-ratanya adalah, kita lihat cek berapa rata-ratanya, 78,8 dikurangkan standar deviasi 5,68, maka diperoleh nilainya adalah minus 2, 0,75. Oke, kita ambil satu-satu saja. Yang ini yang itu Z sama dengan X ke I dikurangkan X bar dibagi standar deviasi, maka diperoleh nilai ini dengan Excel seperti ini. Perintahnya kalian lihat di sini seperti itu. Nanti kalian bisa coba sendiri. Yang kedua, kita akan mencari nilai peluang. Untuk Z ke I,
adalah F peluang Z ke I sama dengan peluang Z lebih kecil dari Z ke I. Sedangkan nilai proporsi yang ini Z ke I sama dengan banyaknya Z ke 1, Z2, titik Z ke N, nilainya adalah lebih kecil atau sama dengan Z ke I dibagi N. Ini menggunakan nilai mutlak, ini kesimpulan, ini yang ini kita akan melihat tabel, hasil tabelnya. Nah, hasil tabel dengan tingkat keyakinan ini 0,05, kita akan lihat 0,05, berarti kan ini 30, kita cari 30, jumlahnya 30, nilai yakinnya 0,05 ini, maka hasilnya adalah kita peroleh seperti itu. Maka kesimpulan dari nilai setiap tabel adalah diterima. Oke. Nah, selanjutnya untuk bagaimanakah mencari nilai F yang ini, nilai peluang, kita akan mencari dengan cara melakukan perintah nomdis. Nah, cara melakukan nomdis kita ambil contoh di sini, kita delete sama dengan norm, jangan lupa pakai S, nomdis Z ke I, tutup kurung, hasilnya 0,033. Kita ulang lagi, nomdis, ulang lagi, sama dengan (0,33). Ini hasilnya. Jadi yang di sini menggunakan nomdis semuanya, kalian lihat. Yang ini adalah pembagi, dibagi untuk mengetahui nilai SZ ke I adalah banyaknya Z ke I 1, 2, 3 lebih kecil daripada Z I bagi N. Nah, hasil dari penelitian ini, dari contoh ini adalah diperoleh nilai L hitung sama dengan 0,844 dan L tabel sama dengan 0,61. Maka L hitung lebih besar, lebih kecil daripada L tabel, artinya HO diterima, dan data tersebut berasal dari populasi berdistribusi normal. Nah, kita akan mencari dari setiap tabelnya di sini. Ketika kita mencari data nomor 72 yang ini, maka data tersebut
sampel tersebut berasal dari distribusi normal karena L840, L tabelnya adalah 0,161, artinya HO diterima. Untuk X ke 1 berasal dari distribusi normal atau sampel tersebut diambil dari populasi yang memiliki distribusi normal, artinya HO diterima. Sampel pertama, sampel kedua, sampel ketiga, sampel keempat sampai sampel terakhir, sampel merupakan diambil bagian dari populasi yang memiliki distribusi normal. Semuanya seperti yang dicatat di sini. Baik, demikian sesi pengujian dengan menggunakan pengujian normalitas data dengan menggunakan uji Lilipos. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.